Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7E FGH yang dimuliakan dan dibelas kasih oleh Allah SWT. Pada hari ini adalah hari Ahad tanggal 24 Januari tahun 21. Jam pertama adalah pelajaran matematika. Maka pelajaran matematika yang dibuka adalah LKS halaman 19 dan lembaran yang saya kirim kemarin, lama, seminggu yang lalu, yang belum selesai. Ulangi, yang dibuka adalah LKS halaman 19 dan lembaran yang sudah saya kirim 1 minggu yang lalu. Sebelumnya kita membahas matematika, marilah kita berdoa lebih dahulu dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya anak buka halaman 19 bab tentang rabat, diskon atau rabat atau diskon. Rabat, ada lagi yang menamakan diskon. Sekarang itu modelnya diskon, bukan rabat. Jadi sama saja. Nah sama, rabat ya diskon, diskon ya rabat, potongan ya boleh. Tapi bahasa yang mentereng biasanya katakan diskon. Kalau potongan kok rodo ngampungi katanya. Nah, sama itu. Rabat, diskon, potongan sama. Kalau anak-anak membeli di toko kan banyak diskon. Diskon itu potongan. Rumusnya harga bersih sama dengan harga awal dikurangi diskon. Harga bersih, harga awal dikurangi diskon. Diskon itu biasanya pakai persen, bukan pakai rupiah tapi pakai persen. Ada yang pakai rupiah jarang sekali, pakai rupiah mah mudah. Sebagian besar pakai persentase, pakai persen. Kalau pakai persen, dicari dulu diskonnya. Lihat itu dalam kotak, diskon, persen diskon kali harga awal. Diskon persen dari harga awal. Contoh, lihat bukumu. Anak-anak misalkan, siapa itu? Dewi misalkan. Dewi membeli handuk di toko seharga Rp70.000. Toko di situ ada tertera diskon 15%. Berapakah harga beli? Sekarang membayarnya. Caranya harga beli, harga asal hawa awal tuh. Harga awal adalah Rp70.000. Diskon D sama dengan 15% misalkan. Dalam soal 15%. Maka berapa ini? 15/100 kali harga awal. Coret. Tinggal berapa itu? Anut saja buku. 105. Rp10.500 ya. 10.500. Berapa membayarnya? Membayarnya tidak seluruhnya karena sudah dipotong 15%. Coba lihat anak-anak, kalau ke Alfamaret, ke mana saja, ke itu Samirjo, ada kata-kata diskon. Jadi persentase harus dapat anak-anak. Jadi diskonnya 10.500.
Berapa membayarnya? Membayarnya adalah harga awal dikurangi diskon. 10.500 sama dengan 68. Ya. 59 ya. Sama dengan 59.500. Bayar ya ini. Namanya diskon. Jadi bayarnya tidak seluruhnya. Kadang-kadang lihat anak-anak dalam lembaranmu rumus yang kedua. Lembaranmu rumus yang kedua. Harga awal, harga bersih ditambah diskon. Atau harga awal, persentase diskon 100/100 dikurangi. Contoh, lihat contohnya. Hilya ini dibalik anak-anak. Kadang-kadang anak-anak dibalik Pak, di bedean. Hilya itu membeli sepasang sepatu yang telah memperoleh diskon adalah Rp170.000. Setelah diskon membayarnya Rp170.000. Nek ngono harganya asale piro? Berapa harga awal sebelum didiskon? Caranya rumus. Harga awal sama dengan 100. Harga awal, saya tulis HA saja ya. Harga awal 100/100 dikurangi persentase diskon. Kali persentase diskon kali harga bersih. Kali harga bersih. Kali harga bersih. Harga sekarang. Ulangi, kalau cari harga awal. Kok ada Pak? Ya ada, kadang Herlian dengan tuku 120 nen jarine entuk diskon 5%, jare 15% jarine. Nek ngono regane piro sih mesti? Regane piro asale? Bedean nih kadang-kadang. Ya sebagian besar yang tanya harganya, tapi ada. Ini harga awal adalah harga bersih berapa? 100. Harga awal 100 min 15% kali harga bersih 170.000. Harga bersihnya 170.000. Jadi 100 dibagi 85 kali 170.000 rupiah jeret 2.000 sama dengan 200.000. Nek ngono asale sing tuku apa itu? Sepatu Hilya itu nek ngono regane asline pira? 200.000. Jadi ada yang gini, harga awal pira bayare. Ngono sing bedean, sing bayare semene, nek ngono regane pira? Niki kan bayare semene untuk diskon 15%, nek ngono harga awalnya berapa? Nah, Nak. Oke? Lanjutkan anak-anak. Itulah diskon. Sekarang yang kedua. Cepat anak-anak ya. Karena waktunya hanya sebentar. Adalah bruto, neto, tara. Pengertian dulu. Bruto itu berat semuanya. Berat isinya dan tempatnya. Isinya dan tempatnya. Itu namanya bruto. Bruto isi dan tempat. Bruto itu isi dan tempat. B, isi dan tempat. Kalau neto, isinya saja. Kalau tara itu tempatnya saja. Maka punya rumus. Neto itu berapa? Bruto berapa? Rumusnya B sama dengan N plus T.
Bruto sama dengan neto ditambah tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Atau tara sama dengan bruto dikurangi neto. Ini rumus ini. Rumus. Catat anak-anak kalau kurang jelas catat itu. Sudah ada ya dalam bukumu. Bruto, neto sudah ada, tidak usah catat, sudah ada. Tara, bruto ditambah neto. Kadang-kadang anak-anak kalau beli beras kan tidak berasnya saja. Tapi kalau beli beras satu karung, ya karungnya dan berasnya. Kemudian yang berasnya namanya neto, karungnya namanya tara, semuanya namanya bruto. Ulangi, kalau anak-anak membeli beras satu karung karena mungkin akan ulang tahun atau akan kerja, ibunya akan kerja, punya kerja, maka anak-anak membelinya beras kan satu karung, bukan 1 kilo, tapi satu karung. Satu karung itu, kalau semuanya, ya karungnya, ya berasnya, namanya bruto. Berasnya saja namanya neto. Karungnya saja namanya tara. Nah, anak kalau yang punya gilingan tebu, kalau menjual gula merah kan dengan tumbu. Tumbu itu namanya tara, gulanya namanya neto, semuanya darah dan tempat dan isinya namanya bruto. Tara biasanya prosentase sama. Ada yang model tidak persen tapi kilo ada. Tapi sebagian besar adalah prosentase. Kalau yang kilo biasanya itu orang kampung. Kalau tumbuh gula itu pakai kilo biasanya. Biasanya anak-anak kan tahu bapaknya menjual 160 kg tumbuhan itu. Nah, apa itu? Gula merah. Di situ taranya itu 2 kg, pasti itu. Taranya 2 kg. Berarti netonya berapa? Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Sama dengan 160 dikurangi 2 kilo sama dengan 150 kg. Yang dibeli itu neto. Catat, orang membeli itu netonya, bukan semuanya. Yang dibeli neto. Jadi tara tidak ikut. Jadi ini yang dikalikan harga itu yang 158, bukan 160. Masa mau tumbuh dijual untuk apa? Dibeli untuk apa? Tumbuh tidak ada artinya. Karung biasanya pakai kilogram. Tapi ada yang menggunakan prosentase, sebagian besar ini malah. Prosentase. Nah, kalau pakai prosentase adalah prosentase tara kali bruto. Oh ya, ulangi. Yang dianggap 100% itu bruto, ingat-ingat. Ulangi, saya ulang kembali bab yang dulu. Kalau jual beli yang 100% adalah harga beli. Harga beli mesti 100%. Ulangi lagi saya. Terus nomor 2, harga awal. Kalau bruto tadi, harga awal juga 100%. Terus sekarang bruto. Bruto juga 100%. Yang 100% itu aritmatika sosial, ingat-ingat. 1 harga beli. Mulaane. 2 adalah harga awal. Kalau ada toko didiskon, sebelum didiskon itu 100%. Kemudian bruto kalau berat. Kalau masalah timbangan, bruto itu 100%. Tara dan neto kurang. Ada lagi yang 100% itu modal. Kalau dalam keuangan modal 100%. Jadi yang 100% itu 1 harga beli, kulaane piro. 2 harga awal sebelum ada diskon. 3 adalah bruto. 4 adalah modal. Ada lagi nanti perpajakan adalah gaji atau harga. Nanti itu. Sementara ini dulu.
100%. Jadi bruto selalu 100%. Misalkan paku. Anak-anak paku misalkan. Oh, ini sudah ada sini. Halaman 20. Halaman 20 ya. Ya, halaman 20. Lihat itu. Halaman 20. Lihat. Korea membeli kue di toko, kemudian menimbang kue tersebut dengan berat 105 gram. Apabila kue tersebut taranya 1%, berapakah tara dan netonya? Yang dibeli neto loh ya anak ya, bukan yang dibeli neto. Lihat itu, bruto 105 gram. Bruto 105 gram. B, jangan bruto. 105 gram. Taranya berapa? 1% sama dengan 1/100 kali 100 kg. 105 kg sama dengan 1,05 kg. Ini namanya tara. Tara sebagian besar menggunakan persentase, bukan menggunakan berat. Dia ada, tapi sedikit sekali. Tadi yang sekarang saya ulangi lagi masalah bruto. Bruto adalah neto ditambah tara. Yang dibeli itu netonya, bukan brutonya. Jadi kalau mengalihkan harga itu netonya. Misalkan beli beras misalkan. Beli beras, brutonya misalkan 100 kg. Karungnya, taranya 2% misalkan. Misalkan 2/100 kali 100 kg sama dengan 2 kg. Ulangi anak-anak, kalau mengurangi atau menjumlahkan tetap pakai rumus aljabar. Tidak sejenis, tidak dapat dikurangi atau dijumlahkan. Kilo dan persen tidak dapat. Dapatnya gini ya, persen ini diubah dulu menjadi kilo. Diubah dulu menjadi kilo. Wah ini pas begini, jam 4%. Nah. Ya, tidak masalah. 2 kilo dulu. 2/100. Netonya berapa? 100 kg dikurangi 2 kg 98 kg dikalikan harga rupiah. Pama beras itu harganya 1 kilonya misalkan sekarang itu 90.000 misalkan ya. Yang dikalikan itu ininya, bukan semuanya. Jadi harganya sama dengan 98 kali 90.000. Inilah yang dipakai patokan. Neto bukan semuanya. Cukup anak-anak ya. Ganti sekarang. Bab bawahnya masalah peminjaman, masalah bunga. Masalah bunga tabungan dan bunga pinjaman. Nah, anak, di sini saya hanya menyampaikan cara menggunakan bunga. Hukumnya saya tidak tahu nih. Hukumnya nanti guru fikih loh ya. Jangan ditegur. Pak, kok dia dipelajari bunga, Pak? Maka Pak fikih mengajarkan tidak boleh rentenir. Nah, itu urusan hukum Islam, saya tidak tahu. Itu urusannya adalah fikih. Saya hanya menyampaikan materi saja. Matematika ada bunga memang. Ada bunga. Soal fikih lain lagi tuh. Sekarang bunga itu apa? Bunga itu suatu tambahan anak-anak. Kalau anak-anak nabung di bank beberapa bulan ada bunganya, ada tambahan. Pinjam demikian. Sekarang rumus. Bunga B dalam bukumu B, lihat bukumu halaman halaman 21 B harian
B harian, ada B bulanan. Sebagian besar B bulanan yang dipakai. Ada harian, tapi sekarang B bulanan saja. N kali P kali modal per 12 kali 100. Itu B bulanan ini. B bulanan. Kalau harian tadi lihat hariannya, yang harian itu B sama dengan H kali P kali M per 360 kali 100%. Ini jarang terpakai anak-anak. Yang terpakai sebagian besar menggunakan bulanan. Rumus itu dipakai. N apa? N itu bulan. P persentase bunga. Atau dengan cara lain. Ada anak-anak dalam buku lain tidak gini caranya. Sama tadi. B sama dengan B per 12 kali prosentase bunga kali modal. Sama ini. Tulis ini anak-anak di sebelah kanan atau B sama dengan prosentase bunga kali M kali modal P. Sama ini. Hanya pakai kode N, ini pakai mode B. N itu bulan, di B ya bulan. Ini bahasa Indonesia, B gampang bulan. Mudah ini biasanya, kayak leng-leng. N apa ya? Bingung, N apa ya? Nah, tapi ini kan B bulan, P prosentase pas sama-sama ini. Contoh, itu Hafid menabung di bank Rp2.500.000. Rp2.500.000. Nabung ini dengan bunga 8%. Dengan bunga 8% setahun. 8% setahun. Ada bunganya anak-anak. Hanya saja kalau anak-anak memang ada pakai gitu, anak-anak jangan niat nabung kayak tambah, jangan. Nabung niatnya biar uangnya biar tidak hilang. Kalau di saku, kalau anak-anak di dompet, kalau anak putri, mesti sering hilang. Kok tidak hilang, Pak? Nanti kalau ada jajan, ada pakaian bagus apa dari anak putri, ada sandal baik, belikan sandal. Tapi kalau ditabung kan tidak mungkin, sudah saya tabung beres. Maka anak-anak saya anjurkan menabung di bank supaya anak-anak uangnya tidak hilang. Kok dapat hilang Pak? Jatuh? Tidak jatuh, hilangnya karena di sendiri untuk jajan, beli pakaian yang indah-indah. Kalau anak-anak memang nabung kan awet. Sok nggih ujian, bayar ujian. Sok nggih wis macam-macam. Nek ana ujian loro, nek kok dompet krem jajan terus ya, krem jajan. Ya, rumus saja ini. Setelah maka berapa lama Hafid telah menabung? Ini cari apa ini? Cari bulanan berapa lama. Sebelumnya ini ya berapa lama. Hafid nabung menjadi berapa? Hafid telah beberapa lamanya menjadi 2.650.000. Uangnya Hafid yang semula 2.500.000 setelah beberapa bulan rahasia. Setelah beberapa bulan diambil uangnya semuanya 2.650.000 rupiah. Nek ngono ring nyimpen pirang sasi. Nek ngono ring nyimpen pirang sasi. Pakai rumus yang mana boleh. Yang buku ya kadang buku saja. NPK. Pakai buku aja ya, buku nanti di transfer dengan
Buka halaman itu ini ya. Coba kertas yang saya paku, yang saya sampaikan kemarin, fotokopi, dilihat yang sebelah kanan atas. Itu sama dengan ini. Sama, hanya ini kadang membingungkan. Siapa itu? David menabung. Modalnya berapa ada di anak-anak? 2.500.000. Dengan bunga 8% setahun. Tiap tahun mendapat bunga 8%. Berapa lama kalau David mengambil uangnya? Ternyata ada 2.650.000 rupiah. Nek ngono ring nabung suwene piro? Pakai bulan saja anak-anak ya. Rumus bunga sama dengan N kali P kali M per 12 kali 100. N-nya berapa? N-nya belum diketahui, rahasia bulan berapa. Bunganya berapa? Ini kan ada bunganya. Bunga dulu. Dicari bunga. Bunga itu adalah hasil yang diterima dikurangi modal. 2.650.000 dikurangi 2.500.000 sama dengan 150.000. Ini bunga. Terus rumus B adalah N kali P kali M kali per 12 boleh. Pakai ini boleh tadi. Pakai ini boleh. B sama dengan bulan per 12 kali B sama dengan B per 12 kali prosentase bunga kali modal, ya boleh sama ini. Pakai ini ya anak-anak ya. N-nya berapa? Belum diketahui. Bunganya berapa? 150.000. Kalau persamaan tidak usah pakai rupiah. 150.000 rupiah sama dengan N-nya berapa? Belum diketahui. N kali P-nya berapa tadi? 8% kali modalnya berapa? Kecil ya anak-anak ya. Ya, 150.000 rupiah sama dengan N. Belum diketahui. Kali persentase bunga berapa? 8% kali modal berapa? 2.500.000 rupiah per 12 kali 100. Ingat kan anak-anak, ini kalau ada N, ada huruf dalam aljabar, harus diletakkan di belakang, tidak boleh diletakkan di depan, tapi di belakang. Jadi 150.000 rupiah sama dengan kali ini. Berapa? 200.000 ya. 200 ya ya, 205 200 Jiro lupat N per 12.000 kali ini 2.000. Terus perkalian silang. Berarti ini kali ini kan ini yang persatu artinya per 1. Berarti 2 2, 3, 4, 5, 6, 7 N perkalian silang sama dengan 150.000 kali 12.000. N sama dengan ini kali ini berapa ini? Udah lihat itu saja. 1.800.000 per 200.000 ya, ini berapa ini? Ya, ada kayak ini. 200.000 ya. 200.000 N sama dengan 9. Jadi lamanya adalah 9 bulan.
lamanya 9 bulan. Contoh yang kedua, buka, lihat halaman lembaran yang sudah sampaikan. Lihat itu yang bawah kiri. Nabila menabung uang di BRI Ndawi sebanyak Rp700.000 dengan bunga 6% setahun. Setelah 10 bulan, uang diambil semua. Berapa uang yang diterimanya? Pakai rumus biasa. Ini rumusnya bunga sama dengan, ini rumusnya gimana? Berapa lamanya? Bunga sama dengan apa? Bunga sama dengan N kali P kali modal per 12 kali 100. Tetap bunganya berapa di 6% anak-anak ya? Tulis bunganya berapa? Bunga sama dengan N-nya berapa? Berapa bulan tadi anak-anak? Berapa bulan? 10 bulan ya. 10 bulan tulis 10. Bunganya berapa persen? 6% ya. 6%. Kali modal berapa? 700.000 ya anak-anak ya. Ya. Per 12 kali 100. Per 12 kali 100. Langsung ini boleh. Bunga sama dengan 10 kali 6 kali 700.000 per 12.000. 1200. Coret jret. Nah, ini dengan ini bagi. Ini bagi ini. Begini boleh. Bagi 6, 1, bagi 6, 2. Ini dan ini. 5. Jadi 5 kali 7. Bunganya sama dengan Rp35.000. Jadi uang diterima adalah berapa tadi? Mulanya uang yang diterima adalah Rp700.000 ditambah Rp35.000 sama dengan 735. Tambah tak anak-anak? Tambah. Tapi anak-anak jangan kepengen tambah. Diweyolah, ora yolah, nen diweyolah. Kalau tidak boleh, kalau anak mengharapkan tambahan sehingga gini tidak boleh. Asal anak-anak niatnya saya menabung, tidak duitku entek nono dompet, tak tabung wae. Dene kok bank kok aweh bunga, yo terserah mau diwehi kok. Ya, anak-anak ya, diwehi tidak masalah, mau diberi itu boleh, tidak mengharapkan. Sebetulnya anak-anak. Sekarang pinjaman. Masalah pinjaman, lihat. Pinjaman bunganya adalah bulan kali bunga kali modal per 12 kali 100 sama dengan tadi. Nek cicilan adalah M plus itu anak-anak, bukan kali. Coba ganti loh. Dalam bukumu C itu cicilan sama dengan M kali ya, sama dengan modal kali bunga. Modal kali bunga per waktu, per hari, per waktu, per H. Hari itu lamanya. H itu lamanya. M itu modal, B bunga, lamanya ini salah anak-anak. Salah. Yang benar ganti itu. Yang benar C sama dengan M ditambah B per H. Nah, ini yang benar, ini yang benar. Tolong, ini salah anak-anak. Ganti itu. Ganti. Modal tambah bunga per lama. H itu lama. H ini lama, hanya kode cok. Beliannya boleh, lainnya H tak boleh.
L ya boleh, hanya kode saja. Pak, no saya L ya, L boleh, lama boleh. W boleh, waktu boleh. W boleh. Pak, no M plus B per W boleh, tidak masalah ini. Ini hanya kan satu kode saja kok. Cicilan sama dengan modal ditambah bunga dibagi waktu ya boleh. Ya dah. Nah, hanya nek bingung H itu lama diganti W. W artinya waktu. Ganti saja W. Anak-anak sama itu rumus itu enggak gitu. Contoh Dina, Dewi saja. Dewi ingin mengembangkan toko bangunan miliknya dengan meminjam uang pada koperasi sebesar 15 juta. Koperasi tersebut memberikan bunga pinjaman 10% per tahun. Apabila Dena ingin membayar waktu 5 bulan, berapakah uang yang cicilan tersebut? Nah, ini caranya. Lihat pemecahannya. M berapa? 15%. M-nya berapa? 15 juta. M itu modal. 15 juta. 15 juta. Bunganya berapa? Bunga itu singkat P. Bunga. Atau singkat P. Kode ini. Berapa itu? 6%, 15% ya. 10%. Terus N itu apa? Lama. Bulan ini. Bulan. Berapa? 5 bulan. Ditanyakan berapa cicilannya. Berapa cicilannya. Caranya mencari bunga pendisik. Persis sama dengan dulu. Mencari bunga sama dengan N kali P kali M per berapa? 12 kali 100. Berarti B-nya berapa? B belum tahu, N-nya berapa? 5. P-nya berapa tadi? Berapa P-nya? 10 ya? P-nya 10. 10% ya dia bunganya. Ya, 10%. 10% kali modalnya berapa tadi? 15 juta. Per 12 kali 100. Jangan saja, jangan sini ada jeret. Coret. Mana lagi? Ini dan ini ya. 12 bagi kan ini ya, dapat ini dan ini. 12 dan 10 ya. Bagi 2 berapa? Bagi 2 6 bagi 2 5 6. Tinggal mengalihkan ini. Tinggal mengalihkan. Ya, di situ tertera, oh ini 10 ya benar, tertera berapa? 625. Hasilnya 625.000. Berapa cicilannya? Cicilannya berapa tadi? Modalnya. Modal ditambah bunga per waktunya berapa? 5 bulan. Berarti berapa? 15 juta ditambah 625 juta per 5. Berarti di situ terdiri 325. 3125. Jadi 3125. Ini cicilannya tiap bulan. Oke kan anak? Tinggal sebentar lagi. Ini selesai. Pajak. Kita selaku warga negara harus membayar pajak. Pajak di Indonesia banyak sekali. Di antaranya ada yang namanya PPH, pajak penghasilan. Ada yang namanya
PPN, pajak penambahan nilai. Ada lagi kalau di desa, PBB, pajak bumi dan bangunan. Sekarang yang dibahas hanya PPH dan PPN. PPN itu ditambah, kalau PPH dikurangi. Contoh, yang PPN, contoh lihat bukumu. Contoh, lihat bukumu. Eva memperoleh gaji sebesar 2.450.000. Untuk itu, tiap bulan dengan penghasilan tidak kena pajak 550.000. Yang 550.000 tidak kena pajak. Contohnya ya. Terus PPh-nya 12%. Jadi caranya yang tidak kena pajak, yang asli gajinya dikurangi yang tidak kena pajak. OJK istilahnya. OTJK yang tidak kena pajak. Sekarang, kalau sekarang itu, untuk tahun ini yang tidak kena pajak itu 2 juta. Tiap bulan kalau gajiannya 2 juta, tidak kena pajak. Kalau lebih 2 juta, kena pajak. Di saya ini kena pajak. Kan? Kalau 2 juta ke bawah, tidak kena pajak. Jadi di sini 550.000 itu kan dulu itu. Kalau sekarang enggak itu, sekarang 2 juta. Dikurangi dulu. Besar gaji 2 juta misalkan. Yang enggak kena pajak 550. Berarti 6 juta dikurangi 550 tinggal 1 juta dan 100. PPH-nya berapa? 12%. 12 per 100 kali gajian yang kena pajak, kemudian gajian semuanya dikurangi PPH. Misalnya semuanya Pak Guru, ini kena pajak. Kalau anak-anak, kalau ini HR, itu kena pajak. Kan? Hanya sekarang kalau pajak itu 5%. Pak Guru mendapat honor dari pemerintah, ya. Dipotong 5%. Apa itu namanya? PPH. Pajak penghasilan. Anak-anak tahu ya. Kalau nanti di luar ada kata PPH, apa? Arti aku. Pajak penghasilan. Untuk piro dipotong PPH. Biasanya prosentase bangunan misalkan. Madrasah mendapat bangunan. Tiganya 10 juta. Iku ring nomor 10 juta dah. Ring nomor ya kurang. Dari mana? Ada PPH, pajak penghasilan. Biasanya 5% atau 6%. Ini contohnya 12. Tapi biasanya yang berlaku 5% atau 6%. Kemudian ada lagi PPN. Lihat bukumu yang kertas itu yang saya kirim. PPN kalau ulangi. Kalau PPH gajinya berapa dikurangi. Tapi kalau PPN ditambah, yaitu pajak itu ditambah dari yang semula ditambah PPN-nya. Contoh, Nurzuli membeli sebuah motor. Berapa motor ini? Harganya 20 juta. PPN 5%. Berapa yang bayar? Harga pokoknya kan 20 juta. PPN-nya 5%. 5 per 100 kali 20 juta. 5 per 100 kali 50 juta. Kali 20 juta. Ini kalau PPN. Anak-anak kalau menjual beli, itu beli-beli di elektronik, sudah motor, pasti ada PPN-nya. Lihat anak-anak, listrik, drop itu juga PPN-nya. Ini misalkan Nuzuli harganya ini 20 juta. Harganya 20 juta. PPN-nya, misalkan PPN-nya berapa itu? Contohnya, PPN-nya 5%. PPN 5%. Itu berarti sama dengan
5/100 kali 20 juta sama dengan 1 juta. Membayarnya di toko berarti harga asal ditambah PPN 1 juta sama dengan 21 juta. Jadi kalau anak-anak membeli sepeda motor di toko itu sudah ada PPN-nya. Sebenarnya tidak itu sebenarnya. Misalkan anak beli 11 juta, berarti harga aslinya bukan 11 juta, tapi cukup 20 juta. Anak itu ada PPN dan PPH. Anak nanti kalau beli listrik, beli sepeda motor, pasti ada PPN. Itulah anak-anak, sekian dulu. Nanti ada tugas. Nah, tugas untuk anak-anak buka halaman. Buka halaman 24 dan 25. Buka halaman 24 dan 25 LKS. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar. Dikerjakan di kertas. Dikerjakan di kertas. Diberi nama dan kelas. 1. Jangan lupa nama dan kelas. Difoto. Setelah difoto, dikirimkan lewat HP 0822 4263 1944. Atau anak, Pak, saya tidak punya kota atau sulit saya HP saya sulit pakai HP. Kalau tidak pakai HP boleh anak-anak mengerjakan di kertas langsung dikirimkan kepada saya ke rumah saya. Boleh ke rumah saya. Kalau tidak tahu, tanyakan yang tahu. Titipkan kawannya, boleh. Jadi boleh lewat HP, boleh lewat kertas biasa. Dikerjain di kertas tapi tulisi nama dan kelas. Oke anak-anak ya. Ini adalah ulangan harian yang kedua. Yang pertama yang belum. Pertama yang belum mengumpulkan, tolong anak-anak dikumpulkan. Kalau yang tidak mengumpulkan, nanti tidak memperoleh nilai. Nanti kalau kosong, ini apalagi kedua untuk kenaikan. Kalau tidak ada nilainya, itu yang rugi anak-anak sendiri. Saya tidak akan memberi nilai bagi anak-anak yang tidak mengerjakan. Tolong yang pertama dikerjakan, yang kedua juga dikerjakan. Yang belum pertama berarti mengerjakan dua, yaitu tulisi tugas pertama, tugas kedua. Ulangi, yang kedua, yang pertama dulu sudah saya share, yang kedua halaman 24 sampai dengan 25. 5 nomor 1, 2, 3, dan 4. Dimulai pedagang, diakhiri Pak Putut. Dikerjakan, ulangi, dikerjakan di kertas. Difoto, diberi nama dulu, diberi nama, difoto, dikirim kepada saya boleh, atau pakai kertas tertulis, tidak usah lewat HP, lewat offline, lapornya ke tempat saya. Tidak tahu rumah saya, titipkan kawannya yang tahu. Titipkan kawannya boleh, saya terima. Kapan-kapan saya terima, hanya saya beri batasan 3 hari setelah ini harus semuanya sudah. 3 hari setelah ini, jadi 24, 25, 26, 27 terakhir sudah mengumpulkan yang kedua dan yang pertama bagi yang belum. Saya ulangi, boleh pakai HP, pakai online, boleh pakai offline. Kalau offline, bawakan ke tempat saya. Ya dengerin nggonku lho ya. Kalau dengerin kancamu sing cedak nggo nggonku. Tolong itu saja. Itu saja anak-anak. Tolong ya. Yang belum saya ulangi, yang belum. Banyak ini yang belum. Banyak yang belum. Nanti kalau tidak punya nilai, tidak saya akan nilai. Sekian dulu anak-anak. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بارك الله في علمنا